عليك يا رفيع الشان والدرجة رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة وأمتنا في طريقتهم وآفات من الفتن رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله halaman bersedia. Berapa ya? Dari atas bawah? Berapa? Dua dari atas. Aqalluha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah ada man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluha ay aqallu kamalil walimati, paling kurang kesempurnaan walimatul urus, ya, paling kurang. Lil mukthiri ay liman kathura maluhu, bagi orang yang duitnya banyak, yang duit banyak nih, paling kurang syatun, seekor apa? Seekor kambing. Artinya agama nggak ngajarin apa? Mubazir, nggak sampai apa namanya, apa sih orang sekarang ada ini sampai berapa miliar aja, menurutnya kaget. Miliar. Kemarin ini hadir di akad nikah, bapak itu anak bilang saat ini habis sudah 750 juta. Dong kaget. Biasa. Kalau kayak sayang ya. Kayak di rumah. Sayang dong. Ngadain gedung juga, ngadain segala macamnya. Paling kurang tuh yang orang yang mampu aja, yang lebih banyak hanya seekor apa? Seekor kambing. Wa yustahabbu fiha ma yustahabbu fil aqiqati. Dan disunnahkan padanya, yang disunnahkan pada akikah sama ya. Jadi kambing yang dipotong, yang dipakai buat walimah sama dengan kambing yang dipakai buat akikah, sama dia. Contohnya apa? Ka'an yadbakhoha bihulwin, seperti dimasak dengan yang manis-manis tuh. Kalau ente punya anak diakikahin, jangan direndam, jangan diapain lagi tuh, digulai tuh, sunnahnya diapain? Semur tuh, tapi jarang ya. Jarang. Mereka digulai atau direndam. Yang sering sih digulai, yang sering tuh. Paling manisnya paling dipakai apa? Dan kecap tuh, kecap di sate kecap. Kalau sunnahnya dipanisin, sunnahnya tuh. Jarang kan ya, jarang. Sekalipun kita pesan nama yang tukang akikah tuh, kalau suka dia tuh, dikiriminnya bukan yang manis tapi apa? Gulai, ya kan tuh. Besok di request tuh, bisa nggak semur gitu. Ada ngasih itu kan? Kita pakai itu. Itu sunnah pertama tuh ya. Jadi sunnahnya seperti sunnah pada daging akikah tuh, dimasak dengan yang manis-manis. Yang kedua, wa an la yaksira azmah, jangan dicacak tulangnya tuh. Mesti yang ahli serahin tuh, bisa tuh orang tuh. Jadi dagingnya dengan tulangnya nggak diapain, nggak dihancurin, dia rapi tuh, bisa. Nah, ada yang dicacak aja tuh, ya, dihancur-hancurin, ini kagak. Perbagian kaki, mesti telaten ya, telaten. Kenapa demikian? Kok sunnah yang manis-manis, kemudian jangan dihancurin itu bagian tulang-tulangnya, tafaulan, karena tafaul
mengambil satu hal yang bagus, yang baik, bihalawati akhlaqiz zaujati. Pertama, mudah-mudahan bininya berakhlak yang mulia tuh gitu. Jadi kalau lagi resepsi, sunnahnya itu pesan tuh ada daging kambing atau daging sapi atau ayam yang diapain? Nah, yang dimanisin tuh. Tadi nggak kita resepsi? Jarang ya, paling gulai ya. Bukan gulai, bukan apa ya? Kambing guling tuh. Jangan kebagian gitu ya kalau gitu. Udah habis. Ngantri udah banyak. Sudah iseng gitu kayak makan dari pakai kambing guling. Ngantri udah banyak. Belum dibuka. Orangnya udah lima semua. Kebagian gitu. Tujuannya pakainya manis-manis. Nah, kemudian tujuannya jangan dipatahin tulangnya agar kita mendapatkan dari istri yang apa? Yang baik perangai, yang mulia akhlaknya. Yang kedua, wasalamati a'dha'iha, agar selamat anggota-anggota tubuh daripada istri tadi itu. Waslamatin tuh. Makanya orang tua dulu kita sebelum acara pasti ada selamatan malamnya juga. Ada tahlil, undang tetangga, kanan kiri, undang saudara, kirim arwah ya. Kemudian baca yasin, kemudian baca tahlil. Pagi ini baru apa? Baru acara resepsi. Jangan tinggalin begitu tuh ya. Itu paling kurang bagi orang yang apa tadi? Yang duitnya apa? Duitnya banyak, seekor kambing. Wali mukili, ailiman qalla maluhu, bagi orang yang duitnya sedikit, duitnya pas-pasan. Maka ya soal yang gampang aja deh udah, jadi nggak dipaksain. Makanya nikah itu mudah, yang mahal itu apa? Gengsinya. Nikah mudah, yang mahal gengsinya. Kalau memang kita punya calon mantu, memang kira-kira orang nggak mampu, udah permudah aja. Yang penting bisa KUA, yang penting bisa apa? Segala macamnya. Nanti resepsi di mana? Di rumah, tetangga semua tuh. Jadi sulit. Kita bikin sulit, kita bilang minimal 20 juta ya. Kesian mantu, kesian. Kalau dia punya duit, kalau kagak akhirnya berzina. Akhirnya berzina diakalin. Kan mau nggak mau, udah kalau dia hamil langsung dia kan kawin. Itu solusi terakhir tuh akhirnya. Makanya kita calon mertua aja. Mengkata mantunya kita ini bagi orang nggak punya, permudah semuanya, permudah. Udah yang penting asal nikah tahu resmi, nikah di sono kan murah berapa itu nikah tuh. Paling, sekarang apa ya? Luar biasa sekarang. Bikin di rumah tuh kita bikin nasi segala macam, tetangga undang saudara undang, udah bikin walimah, jadi udah. Itu paling kurang tuh bagi orang yang apa? Yang nggak mampu, yang mudah bagi dia. Jadi berat ya udah yang mudah aja. Biar dapetin sunnah mengadakan apa? Walimah tadi itu ya. Kapan waktu walimah ini? Wayadkhulu waqtuha bil aqdi. Waktu walimah ini dengan sebab akad nikah. Jadi pas akad nikah selesai disunnahkan untuk melakukan apa? Walimah. Itu pertama itu. Jadi kita disunnahkan untuk mengambil sunnah pertama, melakukan walimah setelah terjadi akad pernikahan. Kita kan begitu ya. Kita udah kelar langsung apa? Resepsi gitu begitu. Ambil sunnahnya dapat. Tapi ingat, lagi perempuan jangan diapain? Ampun, waktu akad nikah tuh dipisah tuh. Kapan afdolnya? Nah ini afdolnya nih. Tapi jarang dikerjain. Wal afdalu fi'luha ba'da dukhuli. Yang paling utama, walimah itu dilakukan setelah sudah ada persetubuhan dari si suami dengan si istrinya tuh. Udah gunting pita baru apa? Baru walimah. Seperti itu sunnahnya tuh. Dia jarang sama nih tuh. Jadi sunnahnya demikian. Sunnahnya setelah akad nikah pertama, yang kedua setelah apa? Sudah adanya persetubuhan dari suami istri baru mengadakan walimah atau resepsi. Kenapa demikian? Sunnah seperti itu afdalnya, paling utamanya
li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulim an nisa'ihi illa ba'da dukhuli. Dikarenakan Rasulullah SAW tidak pernah melakukan walimah dari semua istri yang beliau nikahi kecuali setelah sudah disetubuhi oleh beliau. Setubuhi baru mengadakan apa? Walimah. Makanya ulama kita bilang waktu walimah sunnah yang pertama setelah akad nikah, afdalnya paling utamanya setelah sudah ada persetubuhan antara suami dengan istri. Berakhirnya sampai kapan? Wa tantahi bimuddatiz zafati lil bikri sab'an. Dan berakhir ini walimah kesunnahannya adalah bagi perawan sampai 7 hari. Kalau 7 hari sudah tidak dilakukan walimah, udah hilang kesunnahannya tuh. Makanya kita langsung ya, habis akad nikah langsung ada, langsung walimah untuk mengambil kesunnahannya. Jadi kalau perawan ditunggu sampai 7 hari dari akad pernikahannya. Bagi thayyibi, bagi janda ya. Ini artinya Nabi ngajurin juga ya. Kalau nggak laku, nggak apa-apa. Memang nggak tahu, memang halal nikah tapi malu. Orang yang berzina tadi berani, masa nikah nggak mau? Kan nikah halal. Nabi anjurin tuh. Misalnya kejadian juga seseorang menentukan dia nikah dengan seorang apa? Janda, terima tuh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan aib. Sebenarnya nikah bukan aib. Jadi bukan aib. Orang yang berzina aja pada berani, masa orang yang nikah takut. Kan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara sekarang begitu ya, kan begitu. Membiarkan suaminya berselingkuh, berzina dengan perempuan lain, melarang suaminya untuk apa? Untuk nikah. Nah, begitu. Akhirnya suami malah jadi apa? Jadi berzina. Mana-mana tuh. Udah izin pak bininya, bukan nggak izin, udah izin. Izin pak bininya pengen nikah lagi, tapi bini nggak apa? Nggak kasih. Itu kan sunnah bagi suami, itu sunnah untuk minta ridho kepada bininya. Kalau si suami pengen apa? Nikah lagi, ambil sunnahnya, nggak dikasih. Akhirnya ini perempuan malah membuka peluang apa? Perzinahan. Atau si suaminya nggak bilang lagi, langsung apa? Langsung nikah. Tapi ingat, kalau nikah setelah sudah apa? Sudah mampu, minimal 5 miliar punya, baru nikah lagi. Aduh. Suami dalam bulan 5 miliar minimal tuh. Udah punya 5 miliar, senangin bini yang pertama, baru nikah lagi. Jadi bini yang pertama udah apa? Udah senang tuh, beli emasnya banyak, udah punya rumah bagus, punya mobil bagus, kasih simpanan sebanyak 5 miliar. Nah baru kawin lagi, sampai mati kita nggak bisa. Saya punya guru begitu, semua bilang begitu. Kalangan habaib, kalau pengen nikah lagi, senangin bini pertama. Ada senangin, si bini udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya simpanan tabungan di banknya tuh. Udah selesai, minimal 5 miliar, dia bilang, 5 miliar. Saking jaga, biar kita jangan sampai nyakitin apa? Bini yang pertama. Orang kebanyakan nikah, bini yang kedua yang senengin, bini yang pertama dia apa ya? Telantarin, sesuaiin, dia punya anak, siang anaknya. Oh, ada bini pertama, bini kedua aja di pos. Bini yang baru aja. Makanya nanti pada hari kiamat kata baginda Rasulullah SAW, ada seorang suami nanti pada hari kiamat yang dia itu semper pada hari kiamat. Ada seorang laki-laki yang merupakan kepala rumah tangga semper pada hari kiamat. Kenapa demikian? Dia punya bini lebih dari satu tapi tidak apa? Tidak adil. Maka nanti di hari kiamat teman-teman yang semper tuh orangnya tuh. Ibu nggak tahu sampai dia mati nikah lagi. Pas hari kiamat kita lihat tuh. Semper jadi sebelah semper. Pernah kawin berarti, tapi nggak apa? Nggak adil ini di alam dunia. Ya main-main Allah buktiin nanti. Jelas ya. Jadi
Kalau walimah nikahin perawan ditunggu sunnahnya sampai 7 hari. Kalau janda salatan sampai 3 hari. Nah gimana kalau setelah itu dikerjain perawan udah lewat seminggu, kalau janda udah lewat 3 hari, tapi luha ba'da dzalika ya qadaan, dikerjain walimah setelah itu. Kalau perawan udah lewat seminggu, kalau janda udah lewat 3 hari, maka dia menjadi qadha. Sampai qadha bahasa sunnah ya. Sampai qadha tuh kayak begitu. Makanya ulama-ulama ngejaga hal yang sunnah di qadha. Misalnya, ente biasa ngerjain salat sunnah duha, tapi karena ada kesibukan kelupaan, sampai nggak ngerjain apa? Duha. Sunnah di qadha duha tadi itu. Untuk tetap mengambil waktu yang apa? Yang sudah istiqamah. Kita capek pulang kerja, sip malam ya. Tidur pagi, terus kemudian tahu-tahu bangun jam zuhur, jam 12, Masya Allah nggak duha, duha di situ. Kenapa demikian? Kesunahan jangan diabaikan. Kalau kesunahan tidak diabaikan, pasti yang fardhu pun tidak diabaikan. Jelas ya. Jadi kalau udah lewat 7 hari bagi perawan yang dinikahi, baru diadakan walimah, atau jika sudah lewat 3 hari, maka dia walimah menjadi apa? Walimah qadha. Ya. Falau qaddamaha 'alal aqdi lam takun walimata ursin. Maka kalau didahulukan walimatul urus ketimbang akadnya, walimah dulu baru akad ya, maka dia bukan walimatul urus ya. Jadi walimah setelah apa tadi? Akad pernikahan, afdalnya setelah sudah adanya persetubuhan antara suami dengan istri. Fala tajibul i'adatu, maka tidak wajib untuk kita memenuhi undangannya. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah sekalian, ini ada hari ini kita acara hawal. Bentar kita baca Yasin apa tahlil ya. Ada hawal dari kita punya orang tua, Pak RW dan Bu RW orang tuanya. Minta kerebuhannya, keikhlasannya kita bareng-bareng baca tahlil ya. Almarhum pertama almarhumah Ibu Hajah wa Inem bin